Halo semuanya, selamat tahun baru. Dan kita bersyukur bahwa kita boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama melewati tahun yang lalu. Dan kemudian kita diberikan juga kesempatan untuk mengisi tahun yang baru ini. Nah, sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ajar kami untuk memaknai hari yang baru atas anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kami menyerahkan pagi hari ini Tuhan, persekutuan kami, kiranya Tuhan berkenan boleh hadir bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 274, Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah hasil tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh beranai dan tinggal tetap. Karya jarimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berbicara bagaimana kita memaknai kesempatan dan waktu khususnya ya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita membuka dari Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 12 ya. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, sebelum kita merenungkan, sekali lagi kita akan berdoa ya. Tuhan, ini setiap kami, kiranya Engkau berbicara dari hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berbicara secara pribadi kepada setiap kami Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar Roh Tuhan saja yang boleh menyempurnakan. Hanya dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan membaca, saya akan bacakan Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 12. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah.
Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, dan seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat ada 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya merenungkan, mendengar merenungkan, tapi juga memperlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dalam Mazmur Musa ini, bagaimana Musa memanjatkan doa pada saat di saat bangsa Israel ada di padang gurun selama 40 tahun dalam masa hukuman karena ketidaktaatan mereka, seperti itu. Dan pada saat Musa merenungkan akan hari dan segala masa gitu yang begitu cepat berlalu seperti itu, dan seakan-akan itu berlalu begitu saja gitu ya. Karena kita juga tahu gitu, hari ini kita telah memasuki tahun yang baru. Tak terasa juga kita telah melewati 2 kali perayaan tahun baru di masa pandemik ini, seperti itu. Tanpa terasa waktu itu begitu cepat gitu Bapak sekalian. Hidup kita itu bisa terasa sangat singkat, atau untuk beberapa orang terasa sangat lambat. Atau juga ada beberapa dari rekan-rekan kita juga merasa bahwa hidupnya itu begitu berisi, tapi ada juga yang merasa bahwa hidupnya kosong. Bahkan ada yang merasa membawa gairah, tapi ada juga yang merasakan kelelahan yang melelahkan gitu ya. Perjalanan kehidupannya melelahkan. Bahkan ada sebagian yang mungkin menyatakan bahwa hidupnya bermakna, atau sebaliknya gitu ya, bahwa dia merasa apa yang dia kerjakan dalam segala jerih lelahnya itu sia-sia. Maka penting untuk kita duduk sejenak sebelum kita melanjutkan hari-hari kita di tahun yang baru ini, untuk merenungkan kembali apa arti hidup kita. Ada orang yang di akhir tahun membuat evaluasi dan kemudian menetapkan resolusi-resolusi ke depan untuk supaya bisa duduk tenang dan kemudian melihat apa yang terpenting, apa yang paling bermakna dalam kehidupannya, apa yang sudah dikerjakan sepanjang 1 tahun kemarin. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam perenungannya Musa ketika memanjatkan doa kepada Tuhan, Musa benar-benar menyadari bahwa siapakah kita manusia ini, bahwa kita adalah orang yang ringkih dan rapuh, orang yang sebenarnya hanya hidup untuk sementara waktu dibandingkan nanti kekekalan yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu harusnya kita menyadari pada saat kita merenungkan bahwa di situ dikatakan bahwa hidup manusia hanya 70 sampai 80 gitu ya. Kalau sudah lewat dari 80, kadang-kadang banyak orang mengatakan bahwa itu bonus begitu kan. Dan kalau kita bisa sampai hari ini memasuki tahun yang baru, inilah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita.
dan bagaimana kita meresponinya dan menyikapinya, Bapak Ibu sekalian. Tanpa tanpa sadar gitu kan ya, bahwa kadangkala kita hanya lewat-lewat begitu saja gitu kan ya. Tiap hari sama, tiap hari penuh perjuangan gitu ya, tiap hari ada banyak hal yang dilakukan, ada banyak kesibukan yang dilakukan. Sehingga kita tidak pernah memaknai apa yang telah kita lakukan itu sungguh bermakna atau sebenarnya hanya mengejar sebuah kesia-siaan. Di apa namanya? Di Amsal dikatakan seperti menjaring angin seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita sungguh-sungguh saat kita dapat menyadari betapa ringkihnya kita bisa melihat bagaimana kita membutuhkan pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk peka, untuk sungguh-sungguh eh, memohon hikmat kepada Tuhan sehingga kita dapat menggunakan waktu-waktu yang Tuhan percayakan dengan baik, sesuai yang Tuhan mau, sesuai dengan rencana Tuhan atas kehadiran kita dimanapun kita berada. Dan yang terpenting bagaimana kita sungguh-sungguh menghayati hal itu gitu. Apakah kita telah sama-sama menyadari hal itu seperti Musa yang menyadari betapa membutuhkannya, bahwa kita membutuhkan hikmat bijaksana supaya kita bisa menjalankan apa yang menjadi bagian kita untuk kekekalan nanti. Bukan urusan yang di sementara ini aja yang kita kerjakan, tapi harusnya kita juga menjadi bagian dalam hidup kita mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Pertanyaannya, apakah yang sudah kita kerjakan selama ini? Apakah yang sudah kita upayakan dengan berpeluh dan bersusah payah? Apakah kita mengerjakan bagian kekekalan kita, atau sebenarnya kita hanya mengejar kesia-siaan belaka? Ada sebuah cuplikan iklan gitu ya, iklan dari sebuah permainan game gitu kan. Itu digambarkan ada seorang ibu-ibu yang mau melahirkan. Itu dia melahirkan, bayinya langsung melompat gitu ya, melompat dan terbang ke jendela gitu ya, dan terus terbang gitu kan ya, seakan-akan terdorong suatu kekuatan yang luar biasa gitu kan ya. Dan pada waktu dia terbang itu bayi yang kecil itu menjadi anak, dan setelah menjadi anak jadi dewasa, terus jadi kakek-kakek gitu ya, dan kemudian langsung masuk ke sebuah tempat kuburan gitu ya, pemakaman gitu, dan di situ ditulis life is short gitu, hidup sangat singkat. Oleh karena itu saat kita memasuki tahun yang baru, kita juga merasa bahwa oh, ini sudah dua kali kita melewati tahun baru dalam situasi pandemi. Tak terasa, Bapak sekalian. Dan karena itu menjadi penting untuk kita sungguh-sungguh memperhatikan hari-hari yang kita lewati ini. Memperhatikan dengan sungguh dalam kepekaan kita dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan dalam setiap hari yang Tuhan percayakan, hari demi hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama gitu ya. Pertama, mensyukuri gitu ya, anugerah dan kesempatan yang diberikan kepada Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita gitu ya. Mensyukuri anugerah, hari dan kesempatan yang masih diberikan kepada Tuhan untuk apa? Untuk memuliakan Dia gitu ya. Untuk melakukan sesuatu yang memuliakan atau mengerjakan rencana Tuhan yang menjadi bagian kita. Dan yang kedua adalah meminta hikmat Tuhan agar kita menjadi bijak untuk mengisi hari-hari ke depan. Dan yang ketiga adalah melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan, bukan keinginan kita semata. Itu. Apa yang kita kerjakan harusnya semuanya bersumber kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan harusnya menjadi bagian dari rencana Tuhan yang sudah dipercayakan dalam kehidupan setiap Bapak Ibu sekalian. Dimanapun juga, dalam pekerjaan Anda, dalam keluarga Anda, dalam suka maupun duka, ialah rencana Tuhan yang boleh dinyatakan dalam hidup kita.
Dalam perjalanan nanti ke depan mungkin tantangan masih akan terus menghadang kita gitu ya. Tapi biarlah dengan tantangan itu kita menjadi semakin kokoh, kita semakin kuat, kita semakin dapat melangkah bersama dengan Tuhan. Dengan tantangan itu kita akan makin dilatih untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama melewati hari-hari kita dengan terus belajar untuk berhikmat kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengisi hari-hari kita dengan penuh makna dan penuh arti bersama dengan Dia. Amin. Mari kita ambil saat hening sejenak. Kita akan merenungkan apa yang telah kita jalani sepanjang 1 tahun kemarin. Apakah kita sungguh-sungguh telah bijak mengisi hari demi hari? Dan apakah yang akan kita lakukan untuk mengisi kesempatan di tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu.
Tuhan setiap kami yang ringkih dan rapuh. Hidup kami sementara Tuhan. Tapi biarlah kami boleh menyadari dalam kehidupan yang sementara ini ada tanggung jawab besar kami untuk mengisinya bersama dengan Engkau, untuk mengisi dalam segala hikmat dan bijaksana-Mu Tuhan, sehingga hari-hari kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Sehingga hari-hari kami bukan karena keinginan kami semata, tapi ajar kami untuk terus peka, untuk terus berwaspada, sehingga kami sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami dan juga pemerintahan yang sedang terus berjuang untuk mengendalikan pandemik ini, supaya kami boleh hidup bersama-sama dalam new normal, dalam menjaga kesehatan, untuk tetap selalu peduli satu dengan yang lain. Tolong setiap para pejabat dari yang terkecil maupun terbesar, biarlah tertinggi, biarlah mereka boleh sungguh-sungguh melakukan semuanya ini dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, khususnya GKI Gading Indah, dalam segala persekutuan umat orang percaya. Biarlah kami boleh bersama-sama bertumbuh, dan kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap para majelis jemaat, para penatua Tuhan, sehingga setiap kami boleh sungguh-sungguh bersama-sama bergandengan tangan dalam sebuah persekutuan yang hidup. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dalam segala pergumulannya Tuhan, dalam segala pengharapannya, dan dalam segala semangat untuk memasuki tahun yang baru. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong mereka, memberkati mereka Tuhan. Tuhan juga yang akan memberkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang memiliki rencana-rencana baru Tuhan, harapan-harapan yang baru Tuhan. Dan terlebih juga yang masih dalam pergumulan, kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan pengharapan yang pasti kepada mereka Tuhan, untuk terus dapat menatap Tuhan dan terus melanjutkan langkah hidup mereka, karena Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, selamat memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru. Tuhan memberkati.